Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Yang demikian bunyinya. Perikop pembacaan kita pada malam hari ini yaitu tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan yang besar. Seluruh udara dapat bersarang. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jemaat kekasih Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom bagi jemaat yang baru bergabung, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama tentang kerajaan Allah, dan yang kedua adalah biji sesawi. Nah, saudara, timbul dalam pemikiran kita, apakah yang dinamakan kerajaan Allah itu? Jawabnya bahwa kerajaan Allah yang sering dibahas dalam kitab Injil dan bagian lain dalam Perjanjian Baru, bahwa kerajaan Allah sama artinya dengan kerajaan surga. Nah, konsep dari kerajaan Allah ini mengandung berbagai makna, saudara-saudara. Dan makna itu tergantung pada penempatannya. Secara sederhana, kerajaan Allah adalah wujud dari pemerintahan Allah sebagai raja yang memiliki otoritas dan berkuasa atas segala sesuatu. Sebab segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, tetapi semuanya itu bukanlah inti dari kerajaan Allah, saudara-saudara. Nah, sebenarnya Allah telah merencanakan bahwa kerajaannya itu akan dipenuhi oleh ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia. Suatu ciptaan yang memiliki rupa dan gambar Allah sendiri untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Wow, hal ini sangat luar biasa. Artinya bahwa manusia itu tidak hanya mewarisi sifat dan karakter Allah sendiri, tetapi juga mewarisi kerajaannya. Nah, manusia diciptakan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu untuk menerima dan memancarkan kemuliaan Allah, saudara. Ada satu buku yang ditulis oleh Paus Benedictus yang ke-16 dalam bukunya Jesus of Nazareth. Di situ dikatakan bahwa kerajaan Allah dapat diartikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus adalah kerajaan Allah yang menjelma menjadi manusia, saudara-saudara. Dan yang kedua dikatakan
bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam hati kita manusia yang berdoa memohon kedatangan kerajaan Allah itu, yaitu Mesias. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu adalah gereja yang merupakan perwujudan kerajaan Allah di dalam sejarah manusia, saudara-saudara. Nah, ini sedikit sekelumit tentang apa itu kerajaan Allah. Memang perlu ada pemahaman lebih mendalam untuk menjelaskan kerajaan Allah itu secara detail, saudara-saudara. Tapi minimal saya boleh menggambarkan apa itu kerajaan Allah. Jadi bukan menginterpretasikan bahwa kerajaan Allah itu hanya kerajaan surga, bukan. Tapi mempunyai makna yang lebih luas, saudara-saudara. Lalu yang kedua, yang tadi kita garis bawahi adalah biji sesawi. Nah, apakah biji sesawi itu? Terus terang secara pribadi, saya tidak pernah melihat yang namanya biji sesawi itu. Dan juga tidak pernah tahu bagaimana bentuk biji tersebut. Kecuali kalau kita lihat dari gambar, saudara-saudara. Nah, saya mencoba membuka di website. Di situ kita dapat melihat bahwa biji sesawi itu terbagi dalam 3 bagian yang berbeda. Yang pertama, biji sesawi yang warnanya hitam, atau disebut juga dengan Brassica nigra. Kemudian yang kedua, biji sesawi yang katanya ini dari Indian, berwarna coklat, atau disebut juga dengan Brassica jansea. Dan ketiga adalah biji sesawi putih atau warnanya agak sedikit kuning. Nah, ini disebut dengan Sinapis alba. Kalau kita melihat, saudara-saudara, diameter dari biji sesawi ini kurang lebih 1 mm. Kalau saya bisa sajikan gambarnya. Nah, ini dia. Ini yang tadi dikatakan bahwa biji sesawi hitam, Brassica nigra. Nah, terus ini yang kedua. Dia berwarna coklat, yang dikatakan Brassica jansea. Dan ini yang ketiga, dia berwarna sedikit kuning, atau disebut dengan Sinapis alba. Nah, diameter dari biji sesawi ini, menurut informasi, dia kurang lebih 0,5 mm sampai 1 mm. Nah, biji sesawi ini termasuk jenis rempah-rempah yang biasa dipakai sebagai bahan penyedap makanan. Yang sangat takjub, saudara, kita melihat bahwa ternyata biji sesawi ini mempunyai manfaat, yaitu dia mengandung begitu banyak vitamin. Dan luar biasanya, meskipun biji sesawi ini sangat kecil, tetapi di dalamnya terdapat banyak vitamin yang berguna bagi tubuh kita. Antara lain vitamin A, vitamin B, vitamin K, bahkan vitamin mengandung magnesium dan lain-lain. Nah, manfaat lain untuknya yaitu biji ini dapat menurunkan berat badan, bahkan memperlambat penuaan dini, mencegah kanker, khususnya kandung kemih, penyakit dalam usus besar, bahkan serviks, lalu dapat menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung karena memiliki asam lemak omega 3 dan nutrisi lainnya untuk kesehatan jantung. Bisa juga untuk orang yang memiliki sakit pernapasan karena bisa meningkatkan kekuatan dan meringankan penyakit asma karena memiliki sifat antiinflamasi.
Untuk yang ingin melakukan perawatan rambut, biji ini memiliki zat besi, kalsium, magnesium yang mampu meningkatkan pertumbuhan rambut secara alami. Biji sesawi juga bisa mencegah sembelit, saudara-saudara, dan bahkan meringankan sakit dan nyeri tubuh. Waduh, sangat banyak sekali manfaatnya, saudara-saudara. Nah, dari ayat tersebut di atas, makna pertama tentang perumpamaan biji sesawi adalah makna kecil yang menjadi besar. Ini kalau kita lihat, kurang lebih kalau kita pegang, itu hanya seujung jari. Nah, di dalam ayat ini, yang dipakai perumpamaan oleh Tuhan Yesus adalah sesawi yang berwarna hitam. Jadi sesawi warna hitam itu, dia lebih kecil dari yang warna coklat maupun yang warna kuning. Dia lebih kecil ukurannya. Dalam pengertian ini, Yesus mengatakan bahwa memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, melalui ayat tersebut, Yesus ingin melukiskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa sesuatu yang kecil pada awalnya dapat tumbuh menjadi sesuatu yang besar dari biji seukuran itu. Dan bahkan dapat dihasilkan sebuah pohon, sayuran yang besar, sehingga tadi dikatakan burung-burung pun mampu membangun sarang di ranting-rantingnya, saudara-saudara. Biji sesawi yang kecil itu, saudara-saudara, bila dia tumbuh, dia akan tumbuh menjadi pohon yang kurang lebih tingginya itu 3-5 meter. Nah, bayangkan, sungguh dahsyat sekali biji sesawi itu. Nah, saudara-saudara, artinya dengan kata lain, kita tidak boleh mengabaikan sesuatu yang kecil. Sekecil apapun. Sebab dari sanalah hal-hal besar akan lahir dan tercipta. Apa betul maksud Tuhan Yesus akan hal tersebut, saudara-saudara? Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan secara alami untuk mengabaikan hal-hal yang kecil. Nah, pengabaian ini membuat manusia menganggap remeh apa yang kecil di dalam pandangan mata dan pikirannya. Coba kita mengingat pengalaman seseorang dalam Alkitab, yaitu tentang perumpamaan talenta. Yakni seseorang yang kebagian 1 talenta. Dirinya beranggapan bahwa dia tidak punya cukup banyak untuk berusaha sehingga memendam talenta itu ke dalam tanah. Nah, Alkitab mencatat, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya, saudara-saudara. Sedangkan pada waktu pembagian talenta terjadi, dia menyaksikan bahwa temannya masing-masing mendapatkan 5 dan 2 talenta. Sementara bagiannya cuma 1. Nah, ada satu hal penting yang seringkali luput dari perhatian kita, bahwa Tuhan memberikan talenta itu kepada hambanya masing-masing, yakni menurut kesanggupannya. Artinya, saudara-saudara, setiap orang punya ukuran dan kapasitas. Tetapi tidak setiap orang memahami ukuran dan kapasitas dirinya. Kebanyakan dari kita merasa mampu melakukan hal-hal yang sebetulnya melebihi kapasitas dan kemampuan kita, saudara-saudara. Manusia cenderung mengukur dirinya lebih dari kenyataan yang ada. Maka ketika berhadapan dengan hal-hal yang kecil, yang muncul adalah sikap menganggap remeh dan mengabaikan. Inilah yang ada dalam pikiran hamba yang hanya menerima 1 talenta tadi. Dia lupa bahwa persoalannya tidak terletak pada banyak tidaknya daripada apa yang diberikan. Artinya dalam sisi kuantitas, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan, talenta tadi adalah sebuah modal. Hal yang sama juga dengan biji sesawi, sebesar apapun, adalah sebuah modal.
keduanya juga dapat disebut benih. Seringkali kita lupa dan beranggap bahwa kita baru memiliki sesuatu jika apa yang ada di dalam tangan kita adalah besar dan banyak, saudara-saudara. Tetapi kita harus ingat bahwa sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita perlu bersyukur dan mulai menghargai apa yang kecil yang sedang ada di dalam genggaman tangan kita hari-hari ini. Misalnya pelayanan yang kecil akan menjadi besar dan berdampak jika kita setia dan memelihara benih itu, saudara-saudara. Biji sesawi yang kecil itu akan tumbuh menjadi pohon sayur terbesar jika dipelihara dan dijaga agar dia tetap tumbuh. Nah, saudara-saudara, marilah kita meneladani perumpamaan tersebut dengan mulai setia pada hal-hal yang kecil dan tidak mengabaikannya. Dari yang kecil seperti biji sesawi, sesuatu yang besar akan tumbuh. Kalau kita mau melihat pelayanan, karir, dan bisnis menjadi besar, maka kita perlu mengubah sikap hati kita tentang sesuatu yang kecil atau yang sedikit. Bahkan ada yang mengatakan, pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Nah, saudara-saudara, setelah melihat gambaran daripada biji sesawi tersebut, saya merasa diri kita ini tidak mempunyai arti apa-apa dibandingkan dengan biji tersebut. Jika dari segi ukurannya, kita dapat melihat bahwa biji sesawi itu kalah besar dibandingkan dengan manusia. Tetapi biji tersebut dapat memberikan kontribusi yang hebat bagi manusia maupun ciptaan lainnya, saudara-saudara. Nah, kalau kita mau belajar dari biji sesawi, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan kontribusi bagi dunia dan sesama kita selama hidup? Dan seberapa banyakkah yang dapat kita berikan, saudara-saudara? Nah, dari sudut pandang lain, hal lain yang masih berkaitan dengan biji sesawi, yakni ketika Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam, saudara-saudara. Bahkan murid-muridnya bertanya, mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit dari anak muda ini, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, khususnya Injil Matius 17 ayat 20, di situ Yesus mengatakan bahwa jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Sebenarnya kita dapat menafsirkan ayat ini dengan memaknai bahwa dengan iman kita dapat melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan biji sesawi tersebut? Dari pertanyaan itu, saya mencoba merenungkannya. Dan saya mendapat beberapa pembelajaran. Yang pertama, saudara-saudara, alasannya, saya menemukan bahwa diri manusia itu penuh dengan kesombongan, keangkuhan, dan selalu menyatakan dirinya benar dan paling hebat. Ini egois yang ada di dalam diri kita. Keangkuhan kita ini membuat kita kadang meninggalkan Tuhan sebagai pencipta dunia dan segala isinya. Yang kedua, manusia lebih menggunakan kepandaiannya dan berpikir secara rasional daripada iman kepada Tuhan. Yang ketiga, manusia bersifat tidak sabar, mau cepat atau instan. Pada kenyataannya, kita tahu bahwa biji sesawi itu memerlukan waktu yang lama untuk bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memiliki iman sebesar biji sesawi yang kecil tidak semudah kelihatannya. Namun bukan berarti kita mustahil untuk memilikinya. Hal yang kita perlu adalah senantiasa bergumul, bertanya dan menjalani iman itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil berserah
kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita tentang perumpamaan yang disampaikan Yesus Kristus ini akan menjadi pembelajaran yang berharga. Walaupun kecil, tetapi akhirnya akan tumbuh menjadi besar. Sebagaimana tema kita pada hari ini, saya mengajak, marilah kita belajar hidup sebagai biji sesawi. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Terus kita merespon renungan kita pada malam hari ini. Kita merespon memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 49. Firman Allah jayalah, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kelima. Ya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasa terus hingga dunia yang gelap lihat fajar